Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan final project kami, yaitu mengenai timbangan gantung dari sensor ultrasonik dan sensor magnet. Next. Adapun saya, Mariani Putri Olan Siregar, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Lalu pemateri kedua yaitu Salsabila Mufita, Muhammad Fahri Azrila sebagai pemateri ketiga, Deborah Jennifer Demanik sebagai pemateri keempat, dan yang terakhir yaitu Pramudia Putra Hidayat sebagai pemateri kelima. Next. Latar belakang. Masih banyak penggunaan timbangan manual, sudah usang dan tidak layak pakai seperti neraca kodok dan timbangan duduk. Keakuratannya perlu diragukan, oleh sebab itu memerlukan sebuah inovasi baru, berupa pembuatan timbangan dengan memanfaatkan sensor ultrasonik dan sensor magnet. Next. Adapun komponennya yaitu yang pertama ada sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ini berfungsi untuk mengukur jarak suatu benda di depannya. Di sini kami akan menggunakannya untuk mengukur perubahan jarak plat pada alat kami. Gambar dapat dilihat pada layar. Yang kedua yaitu sensor magnet 49E. Sensor magnet ini pada timbangan dapat digunakan untuk mendeteksi pergerakan atau posisi tertentu, seperti ketika ada benda logam tertentu di dekatnya. Next. Selanjutnya yaitu ada pegas. Pegas adalah benda elastis yang dapat memendek, yang berfungsi memberikan perubahan jarak apabila diberikan gaya. Yang terakhir yaitu ada Arduino Uno R3. Arduino Uno adalah microcontroller yang dapat diprogram untuk mengendalikan sensor yang akan digunakan. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Selanjutnya adalah langkah pembuatan. Langkah pembuatan yang pertama ada menganalisa sistem kerja sensor. Yang kedua ada melakukan transfer function dari jarak ke massa. Yang ketiga ada yang mengkalibrasi alat. Next. Desain. Desain alat terdiri dari 3 buah papan PCB. Papan PCB yang pertama digunakan untuk meletakkan beban dan magnet yang ditempel di bagian bawah papan atas. Papan PCB yang kedua digunakan untuk sensor magnet dan papan PCB yang ketiga digunakan untuk Arduino Uno R3, sensor ultrasonik dan breadboard. Next. Cara kerja. Cara kerja sensor ultrasonik adalah dengan memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik. Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan dengan durasi waktu tertentu. Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 340 meter per sekon. Ketika sinyal menumpuk suatu benda, maka sinyal tersebut akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut. Setelah gelombang pantulan sampai di titik penerima, maka jarak dapat dihitung menggunakan rumus S sama dengan V per kali T per 2. Next. Ketika papan atas diberi beban, per akan memendek sehingga jarak papan bawah akan berubah. Perubahan jarak tersebut akan dideteksi oleh sensor, sehingga berat dari beban dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. F sama dengan K kali delta X, M kali G sama dengan K kali delta X, N sama dengan K kali delta X per G. Untuk delta X adalah selisih jarak papan tanpa benda, yaitu 6,1 cm, dengan saat diberikan beban, K adalah konstanta, dan G adalah percepatan gravitasi. Next. Sensor magnet pada timbangan bekerja berdasarkan perubahan medan magnet yang dihasilkan oleh benda yang ditimbang. Ketika benda yang memiliki sifat magnetik ditempelkan di atas sensor, medan magnet di sekitar sensor akan mengalami perubahan. Sensor ini kemudian mendeteksi perubahan tersebut dan mengkonversinya menjadi data berat.
Rumus untuk mendapatkan hubungan berat dengan perubahan magnet yaitu dengan regenerasi linear. Next. Alat terdiri dari 3 buah papan PCB, yaitu papan PCB atas, papan PCB tengah, dan papan PCB bawah. Papan atas digunakan untuk meletakkan beban yang akan diukur. Papan tengah terdiri dari sensor magnet E19. Papan bawah terdiri dari sensor ultrasonik, Arduino, dan LCD yang dirangkai untuk mendeteksi jarak ke papan atas. Papan atas dan tengah dihubungkan oleh 4 bagas yang dihubungkan secara paralel. Untuk settingan alat awal, sensor akan mendeteksi jarak papan atas tanpa beban. Jarak tersebut dijadikan sebagai acuan awal untuk pengukuran selanjutnya. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan data hasil percobaan. Sebelum kalibrasi, kita melakukan 10 variasi percobaan dari 125 gram sampai 1000 gram. Di sini kita melihat adanya error sebesar 26%. Dengan jarak awal sebelum tanpa beban yaitu 4,98 dan dengan konstanta bekas 4636. Selanjutnya, pada sensor magnet diukur dengan 10 variasi sama dengan magnet awal, yaitu dengan rumus menggunakan regresi linear dan error yang dihasilkan sekitar 18%. Berikut pada proses kalibrasinya. Pada hasil kalibrasi yang pertama, yaitu dengan konstanta bekas 4394, didapatkan error yang turun dari sebelumnya, yaitu 21%. Dan pada kalibrasi dengan sensor magnet, rumus yang digunakan yaitu 3931 dikali selisih magnet ditambah 299,89. Rumus tersebut juga didapatkan dari regresi linear dan didapatkan rata-rata error yaitu sebesar 16%, turun dari sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Next. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, itu terdapat kalibrasi timbangan dengan menggunakan sensor ultrasonik dan sensor magnet, yang mana cara kerja sensor tersebut, di mana sensor ultrasonik tadi bekerja itu dengan mengirimkan gelombang suara terhadap jaraknya, terus yang kemudian sensor magnetnya itu bekerja untuk mendeteksi perubahan medan magnetnya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagian grafik sebelum terjadinya kalibrasi pada sensor ultrasonik, di mana pada grafik itu ditunjukkan adanya perubahan regresi sebesar 0,852. Next. Nah, dapat kita lihat grafik kalibrasi sensor ultrasonik setelah dilakukannya kalibrasi, di mana di sini jika grafiknya itu berbentuk garis lurus, maka bisa kita pastikan bahwa timbangan yang kita gunakan itu, yang sudah kita gunakan oleh sensor ultrasonik dan sensor magnet itu dikalibrasi dengan baik. Terbukti dari di sini nilai regresinya berubah menjadi 0,98. Next. Kemudian ditunjukkan di sini grafik sebelum terjadinya kalibrasi pada sensor magnet. Grafik kalibrasi sensor magnet juga menunjukkan hubungan antara massa benda dengan nilai berat benda yang akan ditampilkan di timbangan. Nah, grafik ini juga biasanya berbentuk garis lurus.
ini sebelum terjadinya kalibrasi bisa kita lihat bahwa grafiknya ini tidak lurus dia. Ditunjukkan pada nilai regresinya di sini sekitar 0,91. Next. Setelah dikalibrasi bisa kita lihat kenapa di sini terjadi grafiknya itu tidak semakin lurus, karena pada saat pengkalibrasian sensor magnet terjadi beberapa error yang disebabkan oleh beberapa faktor yang akan kemudian dijelaskan oleh teman saya. Next. Dari karakteristik kalibrasi tadi, kita bisa mengetahui beberapa hal yang kita lihat termasuk akurasi. Nah, pada akurasi ini ditunjukkan itu untuk menunjukkan seberapa dekat nilai berat yang ditampilkan oleh timbangan dengan nilai yang kita inginkan. Nah, timbangan yang akurat akan menampilkan nilai berat yang sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Nah, dengan akurasi di sini kita bisa menggunakan rumus 100% dikurangi dengan persen error, sehingga kita bisa mendapatkan nilainya sebesar next. Di sini akurasi total sebelum dikalibrasi itu sebesar 67,8. Kita bisa melihat bahwa di sini nilai akurasinya masih sangat kecil, tapi pada akurasi total sesudah dikalibrasi akurasinya menjadi meningkat sebesar 72,7%. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan beberapa codingan yang digunakan dalam alat kami. Yang pertama itu pada codingan pertama ada deklarasi dari sensor-sensor seperti hal sensor, terus ada pin-pin yang digunakan ultrasonik seperti trig pin sama echo pin. Selanjutnya ada juga deklarasi library, ada fluid graphics itu library untuk OLED. Yang terakhir ada deklarasi LED itu untuk mengindikasi bahwa alatnya itu nyala. Next. Lalu pada di void setup yang pertama itu deklarasi pin mode dari sensor ultrasonik, yaitu trig pin sebagai output dan echo pin sebagai input, dan selanjutnya ada LED sebagai output. Lalu selanjutnya ada deklarasi dari OLED itu sendiri. Next. Lalu pada void loop sendiri itu yang pertama ada menghitung nilai dari gelombang, yaitu dari pin trig, yaitu yang pertama ada delay microsecond 2, dan selanjutnya pada trig pin yang high itu delay microsecond 10, dan selanjutnya itu akan terulang lagi. Terus di sini juga terdapat duration sama dengan pulse in, dan ada tipe data long, dan ada pembacaan hal sensor pin itu dalam tipe data float. Next. Nah, jadi di sini merupakan rumus yang udah didapatkan dan dimasukkan ke program. Yang pertama itu rumus untuk menentukan jarak, yaitu duration dikali 0,034 dibagi 2. Di sini ada float AX, ini artinya itu jarak awal sebelum ada beban, yaitu 4,98, dan nantinya dikurangi dengan distance, dan didapatkan rumus berat jarak, yaitu 4394000 dikali distance dibagi 9,8, yaitu gravitasinya seperti rumus yang di samping. Lalu untuk rumus yang kedua yaitu rumus untuk magnet, yaitu magnet sendiri 504, yaitu nilai awal magnet sebelum ada beban dikurangi nilai magnet ketika ada beban. Terus didapatkan rumus dari regresi linear yang sudah dikalibrasi, yaitu 3931 dikali nilai dari A magnet ditambah 299,98. Lalu dari dua rumus itu di rata-rata yaitu disimpan dalam tipe data float dengan nama fix jarak magnet sama dengan berat jarak ditambah berat dari magnet dibagi 2. Next. Di sini ada tampilan di serial monitor
yaitu pertama ada tampilan untuk duration, terus distance, magnet, berat dari magnet, lalu ada berat jarak, terus pada OLED sendiri terdapat suatu kondisi yaitu ketika jarak magnet kurang dari 100 akan menampilkan berat, lalu else-nya akan menampilkan 0 gram. Lalu di situ terdapat delay 3000 dan ada LED menyala saat alat itu dihubungkan dengan suatu laptop atau daya. Next. Terdapat juga error, yaitu jadi ada beberapa masalah error yang terjadi sehingga itu mempengaruhi nilai keluaran dari alat ini. Yang pertama itu ada desain alat yang kurang mendukung. Desain yang kami buat kurang mendukung dengan penggunaannya sebagai timbangan, mulai dari penempatan sensor yang salah sehingga pembacaannya nggak stabil, bekas yang terlalu kecil, dan juga bahan yang digunakan yaitu PCB yang kurang, sehingga itu menyebabkan error dari alat ini. Selanjutnya, error selanjutnya yaitu pembacaan nilai sensor yang berubah-ubah. Ini terjadi karena desain alatnya, sehingga itu membuat pembacaan yang tidak stabil dan beberapa sensor juga pembacaannya rusak seperti nilai sensor magnet. Yang terakhir ada elastisitas bekas, karena bekas yang kita gunakan itu ukurannya kecil sehingga bekas itu gampang untuk berubah nilai konstantanya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari alat yang kami buat. Yang pertama itu untuk kelebihannya itu, yang pertama alatnya itu mudah dibawa kemana-mana karena cukup ringan. Yang kedua itu mudah untuk dibuat karena bahan-bahannya itu tidak terlalu sulit didapatkan. Yang ketiga dapat digunakan untuk pengganti sementara timbangan asli. Lalu untuk kelemahannya sendiri, yang pertama ada hasilnya itu kurang akurat, lalu desain alat yang kurang mendukung. Yang terakhir ada pembacaan beberapa nilai sensor yang berubah-ubah. Baik, terima kasih teman-teman yang udah menonton, dan sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.